dimakamkan. Sejumlah rekan dan kerabat korban mendatangi rumah duka Heaven Fruit Penjaringan, Jakarta Utara untuk berbelasungkawa atas meninggalnya pramugari Florencia Lolita Wibisono yang menjadi korban jatuhnya pesawat ATR 42500. Florencia merupakan satu dari 10 korban jatuhnya pesawat rute Yogyakarta-Makassar yang jatuh di Pegunungan Bulu Saraung, Sulawesi Selatan pada Sabtu pekan lalu. Isak tangis orang tua dan kerabat korban tidak terbendung saat melihat jenazah korban disemayamkan. Warga mengaku sangat kehilangan sosok yang ceria dan baik. Rencananya Kamis malam jenazah akan dibawa oleh keluarga ke Manado, Sulawesi Utara untuk dimakamkan. Selain itu, pemirsa, jenazah Deden Maulana, korban jatuhnya pesawat ATR 42500 tiba di Jakarta usai diterbangkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Jenazah kemudian disemayamkan di Gedung Politeknik AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebelum diberangkatkan ke Garut, Jawa Barat untuk dimakamkan. Jenazah salah satu korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Pegunungan Maros, Sulawesi Selatan akhirnya tiba di Jakarta usai diterbangkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Jenazah Deden Maulana yang merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung dibawa ke Gedung Politeknik Ahli Usaha Perikanan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan agar teman-teman korban bisa memberikan penghormatan terhadap almarhum sebelum nantinya diserahkan ke pihak keluarga. Usai disemayamkan, rencananya jenazah Deden Maulana akan dibawa ke Garut, Jawa Barat oleh keluarga untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajengpati, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Sore dan kita akan melihat seperti apa suasana terkini di sejumlah titik di Jakarta dan kali ini tepatnya di Cawang, Jakarta Timur. Dan tepatnya di Jalan Dei Panjaitan, pemirsa, bisa dilihat kemacetan masih terjadi di sana dan situasinya cukup parah di mana air menggenang jalur di Jalan Dei Panjaitan ini. Dan kalau kita lihat di Jalan Dei Panjaitan ini memiliki 5 buah lajur, pemirsa, namun akibat banjir hanya ada 3 jalur kanan yang bisa digunakan. Akibat penyempitan jalur ini, pemirsa, antrean kendaraan tidak bisa terhindarkan. Para pemotor di lokasi pun hanya bisa mengantri tanpa bisa berbuat banyak, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Genangan air yang cukup tinggi ini terjadi di lajur kiri dari arah Grogol menuju ke Cengkareng dengan ketinggian lebih dari 20 cm. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. 6 jenazah korban pesawat ATR 42500 ditemukan di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan pada Kamis pagi. Selain 6 jenazah, tim SAR juga menemukan 1 potongan tubuh. Operasi pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan memasuki hari ke-6 pada Kamis 22 Januari 2026. Tim SAR gabungan kembali menemukan 6 jenazah korban di lereng Gunung Bulu Saraung. Informasi penemuan tersebut diterima Posko SAR Desa Tompo Bulu melalui komunikasi radio dari tim SAR yang melakukan pencarian di puncak gunung. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, tim Elang 1 hingga Elang 5 melaporkan temuan 6 jenazah di sekitar lokasi jatuhnya pesawat ATR 42500. Hingga pukul 10.46 WITA, seluruh jenazah ditemukan tersebar dalam radius sekitar 50 meter dari titik temuan pertama. Posisi penemuan jenazah berada sekitar 250 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung.
Selain jenazah, tim SAR juga menemukan satu potongan tubuh di lokasi tersebut. Saat ini sampai jam 10.46 ada 6 mayat atau 6 jenazah yang lokasinya tersebar di seputaran radius 50 meter dari yang ditemukan pertama, dan posisi dari puncak kurang lebih 250 meter dari puncak. 6 jenazah yang ditemukan dievakuasi menggunakan teknik gathering rescue. Proses tersebut akan dilakukan oleh tim Vertical Rescue Basarnas yang telah bersiaga di puncak gunung. Seluruh jenazah akan diangkat terlebih dahulu menuju puncak Gunung Bulu Saraung. Selanjutnya, jenazah dievakuasi ke posko SAR Tompo Bulu sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Kondisi medan yang terjal dan curam membuat proses evakuasi menjadi sangat menantang. Tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran di sisi lain lokasi jatuhnya pesawat sambil menunggu perkembangan temuan berikutnya. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin Anyus melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan mengerahkan tim khusus untuk menjangkau dan mengevakuasi korban pesawat ATR 42500. Tim khusus dikerahkan karena medan ekstrim dan tebing terjal yang menjadi tantangan penyelamatan. Proses pencarian dan evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 terus dilakukan tim SAR gabungan di kawasan Pegunungan Bulu Saraung. Tim khusus yang terdiri dari anggota Basarnas, TNI Polri, dan relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian dengan teknik vertical rescue. Teknik pencarian khusus ini dilakukan lantaran medan yang sulit dan tebing terjal. Bahkan, untuk turun ke dalam jurang dibutuhkan tali hingga kedalaman 400 meter. Diduga tebing curam tersebut merupakan lokasi serpihan pesawat dan korban yang sulit diakses dengan berjalan kaki. Selain medan ekstrim, petugas juga dihadapkan pada faktor cuaca seperti hujan lebat dan kabut tebal. Tak jarang, hal itu membatasi jarak pandang dan memperlambat proses evakuasi. Pencarian dilakukan di area seluas 2 kali 3 km per sektor di tebing yang curam. Dan medan yang menjadi sasaran utama kita ini, itu medan yang bisa dikatakan medan sangat berat, yang membutuhkan tali rafling sepanjang sampai dengan 300-400 meter, ada yang 50, ada yang... Sehingga tim-tim ini sudah dibekalin tali perorangan webbing set, kemudian tim vertical rescue-nya sudah standby di titik-titik turunan terjal untuk supaya prajurit kita ini bisa mencapai titik terjauh. Area itu menjadi fokus pencarian berdasarkan data dan informasi yang diolah oleh tim gabungan. Sementara itu, operasi pencarian hingga saat ini terus dilakukan untuk mengevakuasi seluruh korban serta serpihan pesawat di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan.